Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidil awwalina wal akhirin, imamil anbiya'i wal mursalin, rahmatillahi lil alamin wa syafa'atihi lil khalqi ajma'in, sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Para jamaah yang mulia dan segenap umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat dicintai dan dimuliakan, terkhusus para ulamanya, para habaibnya yang kita agungkan, yang kita cintai, dan juga para tokoh masyarakat, para aparat pemerintahan, dan juga keluarga besar TNI dan Polri, dan keluarga besar ormas LSM, dan siswa-siswi sekolah, dan juga keluarga besar akademisi, dan para tokoh kepemudaan, keluarga besar Nahdlatul Ulama, keluarga besar MUI, dan juga para Banser Nahdlatul Ulama, para Banser Asy-Syifa wal Mahmudiyah, wa khususul khusus guru kita di sini, keluarga besar beliau, para santri, santriwan, santriwati yang semuanya sangat-sangat dicintai dan sangat-sangat dimuliakan. Kita bersyukur kepada Allah, malam ini kita dikasih anugerah oleh Allah dikumpulkan dalam majelis ilmunya, dalam majelis zikir kepadanya, dalam majelis doa, dalam majelis salawat, dalam majelis madah, memuji Allah, memuji baginda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga majelis lebih merekatkan tali silaturahmi, tali ukhuwah persaudaraan di antara umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahagia kita punya harapan besar di majelis yang agung seperti ini mendapatkan limpahan rahmat dan barokah. Kita punya harapan besar dosa-dosa kita diampuni Allah. Kita punya harapan besar derajat kita ditinggikan oleh Allah. Kita punya harapan besar alam hati kita menjadi terang dan semakin terang. Kita punya harapan besar sifat-sifat dalam hati kita semakin bersih dari sifat-sifat yang tercela,
Kita punya harapan besar, amal-amal kita, perbuatan-perbuatan kita, ucapan-ucapan kita semakin soleh, semakin baik. Kita punya harapan besar, doa-doa kita dikabul Allah. Dan hubungan dengan sesama umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semakin kuat, semakin baik, semakin terpuji. Itu semua bisa terwujud ketika niat kita dari mulai tahap pertama mencari ilmu benar-benar ikhlas karena Allah. Yang kita cari adalah ilmu Allah. Dan tujuan mencari ilmu Allah adalah agar kita dengan ilmu tersebut mengenal Allah. Dengan ilmu Allah tersebut mengenal tata cara berbakti, beribadah kepada Allah. Yang dengan ilmu dan dengan ibadah maka kita akan dekat dengan Allah. Semakin sempurna keyakinan kita, semakin terpuji akhlak kita, semakin bagus amal kita, semakin banyak pengabdian kita yang ikhlas karena Allah, maka kita akan semakin dekat dengan Allah. Semakin dibukakan pintu-pintu oleh Allah, semakin diangkat hijab-hijab, tirai-tirai penghalang, dan semakin dikabulkan doa-doa kita, semakin tinggi derajat kita, semakin dikenal dan diagungkan, dicintai oleh golongan yang agung, para malaikat Allah, para nabi dan para rasulnya Allah alaihimussalam, para walinya Allah, para ulama, para syuhada, para sholihin radhiyallahu anhum ajma'in. Semakin dikenal, dimuliakan, dicintai oleh semua makhluk Allah. Namun syaratnya adalah yang tadi, pertama berangkat, melangkahkan kaki, niat mencari ilmu Allah atas perintah Allah untuk dijadikan petunjuk dalam hati kita yang akan kita ikuti dalam hidup, apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan, baik dalam berhubungan dengan Allah maupun dalam berhubungan dengan sesama makhluk Allah. Nah, di sini terus memanjang kepada amal. Amal pun juga begitu niatnya. Kalau orang niatnya dalam mencari ilmu tidak karena Allah, atau dalam mengamalkan ilmu tidak karena Allah, maka ilmu dan amal tersebut tetap gelap gulita,
tidak menjadi hidayah dalam hati dan tidak akan merubah situasi kondisi kedudukan kita dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang, dari kesesatan kepada hak dan kebenaran, dari kekotoran jiwa, raga, harta, benda kepada kesucian, dari kehinaan kepada kemuliaan, dari kerugian kepada keberuntungan. Itu tidak akan berubah, akan tetap pada kegelapannya, akan tetap pada kesesatannya. Nah, ini yang disebut dengan ilmu yang tidak bermanfaat. Amal pun juga sama, ada amal yang tidak bermanfaat. Tidak semua amal soleh yang kita amalkan lalu amal itu manfaat, tidak. Seperti tidak setiap ilmu maupun ini ilmu agama yang kita kaji, yang kita masukkan ke hati, yang kita hafal, yang kita fahami, yang kita ajarkan kepada orang lain, lalu itu manfaat dijamin? Enggak. Maka semuanya harus berangkat dari niat yang ikhlas karena Allah. Kita pesantren bukan ingin disebut kiai, kan? Atau ingin dihormati manusia, atau ingin agar banyak yang ngundang, banyak yang ngasih duit, banyak yang menghormati kita, mencintai kita. Lah, tidak. Kita pesantren juga bukan ingin mendapatkan sertifikat, ya. Bukan, atau sebutan dai, ustadz, atau kiai, atau apa saja. Enggak, tidak. Tapi tujuannya yang tadi, la maksuda illallah, tidak ada yang dimaksud dengan mencari ilmu kita, dengan mengamalkan ilmu, dengan mengajarkan ilmu, dengan berdakwah, dengan amar ma'ruf nahi munkar, kecuali Allah. Wala matluba illallah, dan tidak ada yang dicari, ya. Ingat, dengan kita mencari ilmu di pesantren, di majelis taklim, dalam tabligh akbar, dan juga dengan amal, dengan dakwah, dengan ta'lim, dengan tabligh, tidak ada yang dicari kecuali Allah. Wala ma'buda illallah, dan tidak ada yang disembah oleh kita kecuali Allah. Wala mawjuda illallah, dan tidak ada yang ada kecuali Allah. Tujuan hati itu hanyalah Allah. Yang ditatap oleh hati hanyalah Allah. Ya. Sehingga kita tidak mencari ilmu dan tidak mengamalkan ilmu dan tidak mengajarkan ilmu kepada yang lain kecuali yang dimaksud itu hanyalah Allah. Ya. Semuanya Allah, 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 Allah. Allah. Kalau segalanya Allah, maka selain Allah tidak ada tujuan. Kalau segalanya Allah, maka selain Allah tidak ada penyembahan baginya. Ya, tidak ada persekutuan, tidak ada penyerupaan. Nah, kalau segalanya Allah,
Ingat, maka tidak ada yang dibanggakan kecuali Allah. Tidak ada yang dibanggakan dari diri saya, baik secara zahir maupun batin, baik zat maupun sifat. Makanya di dalam ajaran Allah haram kita berbangga-bangga, kan? Dengan kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Kalaupun iya itu adalah kelebihan, apalagi yang hanya cuma merasa lebih dari yang lain. Itu cuma perasaan, ya. Andai kata betul-betul Allah memberikan kelebihan kepada kita di atas yang lain, lalu berbangga-bangga dengan kelebihan tersebut, itu diharamkan oleh Allah, tidak ridha. Berbangga-bangga dengan nasab, ya, saya keturunan wali, saya keturunan nabi, saya keturunan ulama, saya keturunan raja, saya keturunan, nggak boleh, tidak boleh. Atau dengan ilmu, saya, ya, ini lebih banyak ilmunya dari yang lain. Atau dengan amal, saya lebih getol dari yang lain. Sehari saya bisa baca Quran 1 khotaman, kan? Sehari saya baca la ilaha illallah 10.000 kali. Sehari saya baca sholawat 10.000 kali. Gak boleh berbangga-bangga dengan amal, dengan ilmu, ya. Ingat, dengan ibadah, dengan nasab, dengan tidak boleh. Tidak boleh. Makanya yang sekarang terjadi kericuhan, ya, yang mempermasalahkan nasab atau yang membatalkan nasab, ingat, Buya mengajak kepada semua pihak agar kembali kepada ajaran Allah. Kita ini hamba Allah, la maksuda illallah. Ingat, la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bitaqwa. Nabi sendiri sudah menjelaskan tidak ada keunggulan bagi orang Arab di atas orang ajam kecuali dengan apa? Takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah menyatakan bahwasanya yang paling mulia di sisi Allah yang paling takwa. Jadi sekarang bukan kan berbangga-bangga, tapi sekarang meluruskan niat kepada Allah, ikhlas kepada Allah. Kita ini mau mati, kita ini mau mati, membanggakan dunia, dunia akan kita tinggalkan. Membanggakan jabatan, sebelum kita mati juga sudah pensiun. Banyak yang sebelum pensiun juga sudah dipensiunkan. Banyak gitu kan. Atau berbangga-bangga dengan gelar. Malaikat malakal maut tidak akan memandang gelar kita apa. Datang malakal maut mau cabut nyawa, maaf ya, saya minta waktu 50 tahun lagi karena saya profesor, begitu, atau saya doktor, atau saya jenderal, atau saya presiden, atau saya raja. Nggak bisa, nggak bisa ya. Atau karena saya masyhur, oh saya ini sohor, kan? Nggak bisa, tidak akan digubris. Tidak ada yang dihormati oleh Allah kecuali yang takwa kepadanya, yang ikhlas karenanya. Dan tidak ada yang diganjar, ingat, oleh Allah atas amal hambanya kecuali atas amal soleh, ketakwaan hambanya kepada Allah yang ikhlas karena Allah. Masya Allah ya. Ini harus difahami, harus direnungi oleh kita semua.
harus direnungi. Ya. Tidak boleh kita merasa bahwa kita lebih mulia dari yang lain. Itu bukan ajaran Islam. Siapapun kita. Siapapun kita. Itu iblis. Kenapa iblis itu diusir oleh Allah dari kasih sayangnya, dari wilayah cintanya, dari wilayah ridhonya, gara-gara dia merasa bahwa dirinya lebih baik daripada siapa? Daripada Nabi Adam. Ada takabur, ada ujub, ya, dengan kelebihannya. Ya. Padahal cuma rasa saja, merasa saya lebih, ya, unggul dari Nabi Adam. Cuma rasa saja, perasaan saja, yang tidak sesuai dengan hakikatnya. Allah. Ini yang sekarang menjadi kisruh ini, sekarang menjadi permusuhan dan sebagainya. Nah, pahami oleh kita semuanya. Coba kalau kembali semuanya tujuannya kepada Allah Jalla Jalaluhu. Ya. Dan semuanya menjalankan ajaran Allah dengan sebaik-baiknya. Semua menata akhlak hatinya dengan semulia-mulianya akhlak, semulia-mulianya sifat. Dalam hati tidak ada riya, tidak ada takabur, tidak ada ujub, tidak ada suudzon, tidak ada hasud kepada sesama. Ingat, yang ada adalah cinta, yang ada adalah kasih sayang, yang ada adalah baik sangka. Maka tidak akan ada permusuhan. Tidak akan ada. Ingat, tidak akan ada keretakan. Tidak akan ada. Kalau semuanya memusatkan hatinya kepada siapa? Kepada Allah. Ketika hati tujuannya tidak kepada Allah, nah itulah yang bisa jadi masalah. Dalam hidup itulah yang jadi masalah. Itulah yang menjadi pertengkaran. Muncullah ego, lalu disulut oleh setan, disulut oleh iblis. Ingat, akhirnya niatnya jadi kotor, ngikuti iblis. Ingat, pikirannya keruh, ngikuti iblis. Akhlaknya menjadi bejat di dalam hati itu, ngikuti iblis. Perbuatan jasadnya, ingat, menjadi munkar, ngikuti iblis. Ucapannya juga, Masya Allah, menjadi, ya, tidak baik, ngikuti iblis. Ikuti iblis. Ya. Itu namanya thariqah iblisiyah. Thariqah apa? Iblisiyah, thariqah iblis. Jalan hidup iblis. Ingat. Manusianya bukan iblis, yang iblis itu apanya? Thariqahnya ini, jalan hidupnya ini, manhajnya ini, pemikirannya ini. Ini pemikirannya itu. Ya. Pahami oleh kita semuanya. Makanya yang harus dijauhi, yang harus diingkari bukan dzatiyah manusianya, tapi wasfiyah, sifatnya yang buruk, yang menyalahi aturan Allah. Ingat, itu yang harus dijauhi, itu yang harus ditinggalkan, itu yang harus diingkari oleh semuanya. Karena itu adalah sifat-sifat iblis. Bagaimana kepada manusianya harus kita bela. Kepada manusianya harus kita sayangi. Kepada manusianya harus kita cintai. Ingat, maka kita wajib menasihatinya
Demi apa? Demi cinta kita kepadanya. Ingat. Paham? Kita wajib amar ma'ruf nahi munkar kepadanya. Demi apa? Demi saya sayang kepadanya. Jadi manusianya harus disayang. Yang harus dibenci apanya? Sifatnya yang mengikuti iblis itu. Catat oleh kita ya. Catat oleh kita. Ingat. Ini ajakan Buya kepada diri Buya pribadi dan kepada semua umat manusia. Wabil khusus umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Dan iblis itu inginnya manusia itu bertengkar, berperang, saling bunuh. Ya. Saling caci, saling maki, saling rendahkan. Apalagi kepada hamba-hamba Allah. Karena yang paling dibenci oleh iblis itu adalah manusia yang beriman. Yang bertakwa kepada Allah. Itulah yang paling dibenci sama iblis. Kalau yang tidak beriman, ya diajak bermainlah sama iblis itu. Ya kan? Tapi yang beriman, yang bertakwa semakin kuat imannya, semakin kuat takwanya. Inilah yang dibenci oleh iblis dan ini yang selalu menjadi sasaran-sasaran iblis. Maka hati-hati dengan segala hal yang mengakibatkan kepada pertumpahan darah, yang mengakibatkan kepada perpecahan, yang mengakibatkan kepada permusuhan. Ya. Buya dianggap membenci orang, kan? Yang mengingkari bahwa Habaib Ba'alawi ini dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan statement Buya bahwa itu adalah tesis iblis. Lah, Buya tidak membenci orangnya. Wallahi demi Allah enggak. Justru karena cinta. Khawatir celaka. Makanya tidak disebut orangnya yang iblis, yang disebut apa? Tesisnya, akhlaknya, pemikirannya. Ingat. Perbuatannya. Ini kan baru penelitian. Penelitian tentang nasab Ba'alawi. Belum jadi tesis yang sudah di di ACC. Kan itu yang jadi tesis terus di ACC itu ya. Untuk menjadi bahan nanti punya gelar doktor itu kan, itu harus melalui proses panjang. Gak bisa 1 bulan, 2 bulan selesai tesis langsung diakui, nggak ada. Harus ada sanggahan dulu, ya. Harus ada pemeriksaan dari ahli nasab dulu. Nah. Terus juga dilihat dari sisi hukum agama juga. Nah, itu kan baru penelitian. Nah, ingat, sementara nasab Ba'alawi ini tidak perlu, ingat, diteliti untuk ditetapkan atau dibatalkan. Nggak perlu. Kenapa? Karena nasab Ba'alawi ini sudah sabit, sudah tetap. Menurut kaidah-kaidah syara.
Makanya para ulama dari zaman dulu gak ada yang mengingkari. Harusnya yang mengingkari dari dulu sudah ada yang mengingkari. Kalau dianggap bahwa orang pertama yang mengaku atau menetapkan nasab Ba'alawi ini adalah Syekh Abu Bakar Asy-Syakran umpamanya, ya, Sakran. Itu abad umpamanya abad berapa? 500-an umpamanya, ya. Abad kelima, abad kelima, tahun 500-an. Nah, andai kata beliau yang pertama mencetuskan, sebelumnya umpamanya diragukan, pasti bakal ada yang menyangga, pasti bakal ada yang mengingkari. Tapi kan di masa itu nggak ada yang mengingkari. Ulama mana di masa itu yang mengingkari? Kan? Jadi menurut kaidah ahli nasab, lalu dihakimi oleh hukum syara, maka ulama yang namanya ulama, dan ulama adalah mujtahid, dan masa itu adalah masa para ulama mujtahid masih banyak di seluruh penjuru dunia. Kalau sekarang kan lebih banyak muqallidnya, kalau dulu banyak mujtahidnya. Ingat, harusnya yang mengingkari itu masa itu, ya, pahami oleh kita semuanya, bukan sekarang. Nah, ini sudah tetap, sudah sabit. Yang sabit jangan didiskusikan, yang sudah sabit jangan dipermasalahkan, apalagi dibatalkan. Yang sudah sabit jangan diragukan. Ini berbahaya. Dalam kaidah fikih, dalam kaidah agama, kita sudah dikasih arahan oleh Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baginda Nabi pernah bersabda seperti ini, isnatani finnas huma bihim kufrun. Ada dua perkara di orang-orang, dua perilaku ini, ya, yang mana kalau manusia melakukan salah satu daripada dua perilaku ini bisa mengakibatkan kepada kekufuran. Bukan cuma maksiat dan dosa besar, ini bisa mengakibatkan kepada apa? Kekufuran. Apa kata Nabi? Yang pertama, ingat, at-ta'nu fin nasab, membatalkan nasab orang lain. Yang lebih tahu nasab yang punya nasab. Lalu yang tidak punya nasab membatalkan nasab yang lain. Itu berbahaya. Kalau nasabnya sudah tetap, berbeda dengan mau menentukan, mau mengukur, mau menimbang, kan? Nasab yang masih diduga-duga, nasab yang masih diragukan, baru di situ ada diskusi, di situ ada munadharah. Ingat, wajar kalau di situ ada pengingkaran. Kenapa? Karena kan ini mau menentukan nasab ini apa benar atau tidak. Ini kan nasabnya sudah sabit, sudah tetap. Para ulama-ulama kita di berbagai penjuru dunia, ahli sunnah wal jamaah, semua nggak ada yang mengingkari, bahkan pada mengakui. Ingat, bukan hanya para Ba'alawi saja yang mengakui, ya, tapi juga para ulama yang bukan Ba'alawi, dan beliau ini para mujtahid. Dan beliau ini mata rantai agama Islam yang datang kepada kita. Sanad riwayat hadis kita, sanad riwayat ilmu agama yang sampai kepada kita. Beliau tidak ada yang mengingkari. Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, ya, bahkan mengakui dalam beberapa kitabnya. Syekh Yasin Al-Fadani bahkan mengakui dalam beberapa kitabnya. Tuh,
Syekhuna Khalil Bangkalan Madura, Kiai Hashim Asy'ari. Ini ulama-ulama kita semua. Masih banyak lagi, bukan cuma puluhan, ratusan, ribuan datang ke berbagai negara. Ayo cek. Bahkan nakobah kalau di kita Robitoh Alawiyahnya, ya, tentang nasab para asyraf, para habaib gitu kan. Sebetulnya Syarif, Habib dan Sayyid itu juga, nasi, kejo, rais, ruz, gitu kan? Ya itu juga. Kan sekarang ada yang berusaha memisah-misahkan bahwa Syarif dan Habib itu sudah beda dan Sayyid itu beda. Oh enggak, sama-sama saja. Sama apa tadi? Nasi, sangu, kejo, rais, apalagi ruz. Nah itu juga. Itu juga. Siapa yang mengatakan seperti itu? Di antaranya Syekh Nawawi Al-Bantani yang mengatakan seperti itu. Cuma di negara ini kebanyakan istilahnya Sayyid. Kalau di negara ini mengistilahkannya Syarif. Kalau di negara ini mengistilahkannya Habib, gitu kan? Tapi itu juga. Paham? Hayati ini oleh kita ini, ya. Hayati ini. Ingat. Allah. Para nakobah asyraf, sadat di berbagai negara mengakui. Ingat, para ulama-ulama kita mengakui. Bahkan banyak yang berguru ulama-ulama kita yang sanad keilmuannya juga tersambung kepada Ba'alawi yang dibaca oleh kita Ratib Al-Imam Al-Haddad. Siapa? Ya Ba'alawi. Banyak menyebar, bukan cuma di Indonesia, di seluruh penjuru dunia. Kitab-kitab dari ulama Ba'alawi. Ingat, Masya Allah, qasidah, maulid, termasuk Simtud Duror yang menyusun ya Ba'alawi. Ingat, makom-makom para wali-wali Allah dari Sadat Ba'alawi, tuh Al-Habib Hussein, di mana? Di luar Batang. Siapa? Ya Ba'alawi. Ya. Bayangkan oleh kita ini. Allah. Ketika semua ulama di muka bumi ini pada mengakui bahwa Ba'alawi adalah dzurriyyah Rasulullah SAW, muncul salah seorang di zaman kita meneliti, ya. Lalu setelah meneliti, ya, yang menjadi salah bukan meneliti, ingin tahu. Kalau meneliti ingin tahu, bagus. Ini masalahnya, yang disebut salah itu dalam kacamata agama bahkan bisa merembet kepada hukum negara. Karena sekarang sudah menimbulkan kegaduhan, menimbulkan keretakan, menimbulkan permusuhan. Gara-gara apa tadi? Penelitian. Gara-gara penelitian. Yang salah di mana? Yang salahnya itu kan ada beberapa hal. Yang pertama, yang paling mendasar salahnya adalah tidak percaya dulu. Hilangnya kepercayaan bahwa Ba'alawi ini adalah dzurriyyah Rasulullah SAW. Ini yang bahaya, ini yang paling bahaya. Ya, itu yang bahaya. Itu didahulukan. Nah ini yang paling bahaya. Minimal meragukan. Saya mah ragu, ya. Kalau ragu masih mending, karena ragu itu 50-50.
Tapi kalau sudah meyakini bahwa Ba'alawi ini bukan zuriyah Nabi, wah, ini lebih berbahaya lagi, ya, lebih berbahaya lagi. Ingat, ya. Meragukan itu artinya hilangnya dzon di dalam hati, hilangnya dzon di dalam hati. Allah otomatis sudah menyalahi, ingat, manhajnya para ulama ahli sunnah wal jamaah, otomatis sudah menyalahi fikrah-fikrahnya dan ijtihadnya para ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Ragu saja loh, para ulama ahli sunnah wal jamaah ada yang ragu enggak? Enggak ada. Kalau kita ragu berarti sudah menyalahi, gitu kan? Ingat, ijtihadnya para ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, mereka para ahli hadis, mereka para ahli tafsir, mereka para ahli nasab. Ingat, paham tidak ini? Paham segitu tidak? Lalu yang salah apa? Yang salah itu baru penelitian. Sudah dianggap, diyakini bahwa ini sudah pasti benar 100%. Ya otomatis ketika ada keyakinan, ya, dalam hatinya bahwa ini yang baru penelitian itu dianggapnya 100% benar, otomatis akan berbenturan dengan apa yang, ya, dipegang oleh semua ulama ahli sunnah wal jamaah dan umat Islam di seluruh penjuru dunia. Nah, mulailah salah ini. Pemikiran ini mulai salah. Jadi yang hasil saya yang benar, yang lain semuanya salah. Ingat, saya yang benar dari perasaan dirinya sendiri. Nah, ini yang salah. Inilah mulailah pemikiran ini, namanya pemikiran syaitan, pemikiran iblis. Cara berpikir seperti itu, memandang para ulama sedunia salah, saya yang benar. Itu namanya fikrah iblisiyah, pemikiran iblis, thariqah iblisiyah. Yang tadinya penelitiannya tujuannya benar, akhirnya berubah niatnya, berubah pikirannya, akhirnya menjadi tesis apa? Tesis iblis. Ya bayangkan, saya yang benar, semua ulama sedunia. Bayangkan coba, bagaimana coba bayangkan ini. Bayangkan oleh kita, saya benar, semua ulama sedunia salah. Saya ini mujtahid, berijtihad sendiri. Semua ulama yang berijtihad semuanya salah. Pak ulama dikira tidak atas dasar ijtihad. Akhirnya itu merasa dirinya lebih alim daripada para ulama. Yang mana para ulama yang disebut salah itu di dalamnya para wali, di dalamnya para ulama-ulama besar, di dalamnya yang punya karomah, yang mustajab doanya, dan itu sanad keilmuan semua ulama Nusantara, sanad keilmuan semua ulama di muka bumi ini. Ini yang disebut salah. Bayangkan bagaimana dan bagaimana bisa dianggap ini benar. Kaharti henteu sakitu heula. Kaharti henteu sakitu heula. Catat oleh kita. Catat. Paham enggak? Ini para santri. Paham sakitu henteu jang? Tong hees. Paham sakitu henteu nyai? Eces sakitu eces? Coba bayangkan dulu Bayangkan. Kalau masih belum paham umpamanya, coba otak yang kuletnya encerin dulu. Kalau gara-gara ngantuk, kopi dulu, kasih kopi. Tenang saja, tenang kasih kopi.
Alhamdulillah. Aici ente mah mau bisa ngehilangkeun tunduh jang. Mau cai herang mengerebek. Udah cek kopi. Asyik gitu mikir. Coba fikir. Saya yang benar. 100% benar. Maka pantas kalau orang ini dalam YouTube-nya sesumbar, walaupun sedunia ini berfatwa itu kan, bahwa Ba'alawi ini adalah dzurriyyah Nabi, saya tidak akan percaya. Ya pasti bakal begitu natijahnya, buahnya bakal begitu. Kenapa? Karena dalam hatinya sudah punya keyakinan hanya yang saya inilah yang benar, yang lain semuanya salah. Coba bayangkan oleh kita, ini pemikiran, wah. Nah, segitu saja. Apakah pemikiran ini menurut kacamata Islam, kacamata agama, menurut dalil Quran dan Sunnah dan menurut fikih ini dianggap benar atau dianggap salah? Jawab, salah. Pemikiran ini, ya, tidak lahir dari kesucian hati, tidak lahir dari ikhlasnya niat, dan tidak lahir dari asas-asas dan kaidah-kaidah syara, tapi lahirnya dari iblis, kan? Dari hawa nafsunya. Ingat, maka Buya katakan ini namanya tesis apa? Tesis iblis. Bukan orangnya yang iblis, tesisnya tesis iblis. Dari mana Buya mengatakan seperti itu? Coba aja bayangkan oleh kalian. Tesisnya belum jadi, baru penelitian, terus diyakini 100%, padahal itu adalah hukumnya dasarnya dzon, bukan yakiniat masuknya. Terus langsung dipaten, yang saya yang benar, semua salah. Walaupun semua berfatwa beda dengan saya tidak akan percaya kepada semua fatwa yang lain. Ulama yang dianggap salah, para wali-wali Allah dianggap salah, otomatis guru-gurunya sendiri yang sanad keilmuannya kepada Ba'alawi dianggap salah. Coba, apakah ini ilmiah? Ilmiah apa tidak ini? Ya tidak ilmiah lah. Tidak ilmiah. Sekarang mau ilmiah disebut diambil dari sisi ilmiah yang mana? Yang dimaksud ilmiah itu ilmiah yang mana? Karena para ulama pasti ilmiah, tapi dasar-dasar keilmuannya dari Quran, dari Sunnah. Ingat, itu dasar-dasarnya untuk mengukur, ya. Segala yang ditemukan oleh akal, oleh pikiran, nanti diukur, ditimbang, dihakimi, diadili, diputuskan oleh apa? Oleh ilmu Quran, oleh ilmu Sunnah yang ada di dada. Itulah adalah ilmiah. Buya mengatakan bahwa pemikiran tesis seperti itu adalah tesis iblis, justru ini juga ilmiah. Berdasarkan ilmu agama. Dari mana tahu? Seperti dari yang tadi Buya katakan. Ini tesisnya belum jadi, bayangkan. Lalu merasa ini dianggap ini 100% benar. Lalu menganggap yang berbeda dengan hasil keputusannya, hasil penemuannya, dianggap semuanya salah. Semuanya salah. Itu sudah keluar nih dari jalur agama, sudah keluar dari jalur etika, sudah keluar dari jalur ilmiah syar'iyah, sudah keluar bahkan dari jalur ilmiah nasabiyah, ilmu nasab ya udah keluar juga. Kenapa udah keluar? Kenapa langsung diponis seperti itu? Bukankah ilmu nasab yang Anda sekarang pegang itu baru penelitian? Jelas tidak ini? Ditambah lagi terus
melecehkan, menuding Ba'alawi ini dengan tudingan-tudingan fitnahan. Ingat, menghinakan, menuding Yahudi kah, menuding apalagi macam-macam lah tudingannya yang beredar di video. Apakah ini menurut syarak benar? Itu sudah pemikiran iblis lagi. Apakah menurut akhlak dan peradaban itu bagus? Tidak. Tidak. Itu ilmiahnya dari sisi mana? Dari sisi ilmu nasab juga tidak ilmiah, dari sisi ilmu agama juga tidak ilmiah. Catat oleh semuanya ini. Kalau Buya salah ini, Buya bisa mempertanggungjawabkan. Perkataan Buya mengatakan tesis ini tesis iblis. Ingat, masa tidak paham segitu? Akhlaknya jadi kotor, mulutnya jadi kotor, perbuatan jadi kotor, melecehkan. Setelah itu mengadu domba, mempengaruhi orang awam, mempengaruhi kiai, ya, dipengaruhi itu, dipengaruhi. Ingat. Dan insya Allah kalau para kiai-kiai yang betul-betul dia alim, tidak akan terpengaruh oleh pemikiran seperti ini. Karena enteng sebetulnya, apalagi bagi kiai, bagi orang awam saja sudah enteng cara menimbangnya. Kita ini kan bukan mujtahid, muqallid, dia juga kan bukan mujtahid. Dia juga muqallid, dia juga katanya, kadang kata internet, kata Google, katanya. Kalau kita bagi orang awam, umat Islam awam, kita tinggal melihat ini si A, itu si B. Ini siapa, itu siapa. Kita mau ikut yang mana? Mau percaya kepada yang mana? Masa kita mau meruntuhkan sanad keilmuan? Masa kita mau jadi kotor hati kita menganggap semua ulama yang mengakui bahwa itu adalah Ba'alawi, itu adalah dzurriyyah Nabi, itu semuanya batal, itu semuanya salah yang mengakui itu? Ditambah lagi terus menjelek-jelekan kepada orang-orang yang membela Ba'alawi. Muhibbin disebut mukibbin, disebut gerombolan Yahudi. Coba, bukankah sikap seperti ini juga adalah keluar dari fikrah iblisiyah? Bukankah ini manhaj iblisi? Tambah lagi, bertambah muncul sifat keiblisannya, niat keiblisannya muncul. Ingat, ini berbahaya. Ini berbahaya. Ingat, paham tidak? Paham tidak? Ya. Allah. Dan sifat iblis ini bisa saja nempel di kiai. Bisa? Bisa. Nempel di siapapun bisa. Ya. Karena kita tidak maksum. Tidak seperti para nabi, tidak seperti para rasul. Bisa saja itu nempel sifat iblis itu. Hasud bisa nempel di kiai, bisa. Mau di Habib juga bisa. Ya. Makanya Buya sering katakan, kalau ini ada sebab umpamanya, sebabnya ada oknum Habib umpamanya yang menyimpang dari akhlak datuknya Rasulullah SAW, kenapa tidak diadili itu saja? Urus itu saja dengan kecintaan kita
kepada kehabibannya, ya. Ingat, kepada dzurriyyah Rasulullah SAW, kita benahi pemikirannya, kita luruskan, kita didik akhlaknya. Kita tidak mampu, kita ngomong sama yang mampu, ya. Fahami oleh kita semuanya, fahami. Kalau sudah masuk kepada kriminal, ya kita tinggal lapor ke polisi. Gampang? Gampang. Tuh. Ada Habib ini melakukan tindak kriminal, ya tinggal lapor saja. Kita tidak mampu membendungnya, tinggal lapor saya, kan bisa. Artinya ini masalahnya bukan itu, bukan. Kenapa membatalkan? Kenapa mengingkari? Ini bahaya. Ini bisa mengakibatkan kepada kekufuran. Itu sabda Nabi dalam hadis Sahih Muslim. Jelas tidak? Makanya Buya tidak mau berdiskusi, tidak mau munadharah. Kenapa? Karena nanti kalau berdiskusi dan munadharah akan mementahkan hukum yang sudah masak. Ingat, menimbulkan keraguan. Kalau diskusinya, ya, diskusi yang sehat. Maksudnya diskusi yang sehat karena ingin tahu, tapi hati meyakini bahwa itu adalah dzurriyyah Nabi, tidak masalah. Tapi kalau diskusi bahwa yang mendiskusikan ini tujuannya karena dia itu sudah membatalkan, mengingkari, oh tidak, tidak. Maka Buya tidak memilih diskusi, tapi memilih eksekusi. Jelas itu? Dan Buya mengajak kepada semua para ulama dan umat Islam, pemikiran ini jangan didiskusikan, tapi harus dieksekusi. Bagaimana cara eksekusi itu? Ya, yakini bahwa pemikiran dia salah, jangan diikuti. Bahwa pemikiran dia sesat dan menyesatkan umat, membahayakan umat Islam, ingat, menjerumuskannya kepada jurang kekufuran, dosa besar. Makanya harus dieksekusi, jangan didiskusikan, tapi harus dieksekusi. Buya menolak diskusi, menolak. Kenapa? Oh, dimentahkan lagi, kan? Kalau diskusi munadharah karena ingin belajar munadharah, seperti kita setelah menerima ajaran dalam madhab yang 4, hukum ini begini, kan? Hukumnya ini begini, kan? Menurut madhab Syafi'i begini, menurut madhab Maliki begini, Hanafi begini, kan? Hambali begini. Lalu kita di pesantren kan suka bahsul masail. Bahsul masail di sini tuh, tetap dasarnya dalam hati kita sudah meyakini bahwa ulama ini semuanya benar. Kita menghormati ulama ini walaupun beda-beda, tapi maksud bahsul masail, saya ingin belajar, ingin tahu kenapa Imam Ahmad menjatuhkannya, menatijahkannya, membuahkannya jadi A, kenapa Imam Syafi'i jadi B, kenapa Imam Maliki jadi C, kenapa Imam Hanafi jadi D. Nah, contoh seperti itu bagus. Itu bagus. Ya, sekali lagi, jangan diskusi dalam hal ini, tapi harus dieksekusi. Ingat, Buya punya kewajiban secara syariat, secara syara. Kalau Buya disebut ini adalah, ya, tukang amar ma'ruf nahi munkar, atau disebut umpamanya Buya ini, andai kata ini ada yang mengaku atau menyebut Buya ini adalah ahli ilmu, Buya ini adalah ulama, umpamanya, kewajiban sebagai pemimpin umat menjaga, ingat, akhlak umatnya,
menjaga niat umatnya, menjaga amal umatnya, menjaga pemikiran umatnya, menjaga akidah umatnya, menjaga hubungan umatnya dari segala kejelekan. Apalagi yang ini bisa mengakibatkan kepada kufur. Ingat, bisa mengakibatkan kepada kufur. Apa kita tidak takut? Apakah umat harus dibiarkan? Oh, biarin aja lah, umat memilih. Nanti umat pro-proan. Ada pro yang kepada yang mengingkari, ada pro kepada para habaib, ya kan? Ingat, tidak boleh dibiarkan umat dibiarkan pro-proan. Umat ini awam, kan? Umat ini, tapi harus dijagain umat ini, harus dijagain. Jelas tidak? Jelas tidak? Buya mengatakan tesis iblis bukan ngawur, tapi ilmiah. Paham tidak? Ini cukup, ukurannya segini cukup bagi orang awam. Apalagi ulama. Makanya kalau ulama terbawa, namanya kiai, terbawa oleh pemikiran yang membatalkan Ba'alawi ini sebagai dzurriyyah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini kiai ya keterlaluan menurut Buya. Keterlaluan apa? Keterlaluan dangkal pemikirannya. Ingat tuh. Apakah kita mau mengatakan, mau menuduh kepada semua ulama sedunia ini, mereka ini bodoh, mereka ini salah, saya yang benar, dengan teman-teman saya yang sepemikiran dengan saya? Lah, tidak. Maka Buya mengajak bukan begitu. Kalau ada habaib oknumnya, coba kita garap ini. Jangan ngawur ke sana kemari. Semua ulama-ulama kan para habaib banyak ulamanya. Lihat kan gampang ukurnya. Ini Ba'alawi ini, lihat kitabnya aja. Lihat ulama-ulama Ba'alawi sekarang. Ingat, Al-Habib Umar bin Hafidh contohnya yang pernah ke Sumedang. Al-Habib Salim Asy-Syatiri pernah ke Sumedang, bukan begitu? Bukan? Begitu kan? Al-Habib Zain bin Semit ini Ba'alawi semua. Al-Habib Ali Al-Jufri, terus lagi siapa? Mantunya Al-Habib Umar bin Hafidh. Coba lihat, kitabnya coba cek, sampai Al-Habib Umar bin Hafidh ini masuk kepada peringkat ulama yang pengaruhnya itu besar sedunia itu, peringkat yang termasuk ada di level tinggi. Ingat, ada di level tertinggi itu. Dan ini cuma nasihat. Jangan sampai juga atas dasar hasud kita. Hasud bagaimana? Hasud umpamanya ketika ada ulama habaib, terus mereka laku dakwahnya. Nanti dakwah saya jadi nggak laku. Umpamanya majelis saya jadi sepi. Kita harus hadang ini para habaib dari Yaman ini. Itu kan sudah hasud. Lalu mengajarkan umat mau mengajarkan hasud, ya. Lalu ke kiainya sudah hasud loh. Lalu umatnya nanti apa? Umat diajari hasud. Harusnya kita beruntung kalau kita para kiai di Indonesia ini, di Nusantara ini merasa tidak mampu mengajarkan ilmu agama dengan yang lebih baik kepada umat, lalu ada ulama habaib mengajarkan yang lebih baik, alhamdulillah. Bahkan kita perlu meniru langkah-langkah beliau karena beliau sudah sukses. Ya kita tiru agar kita juga sukses, bukan malah kita hasud, bukan malah kita cari dukungan si A, cari dukungan si B, cari dukungan LSM, cari dukungan ormas, cari dukungan untuk apa?
Apa yang Anda inginkan? Bertengkar? Apa yang Anda inginkan? Berperang? Apa yang Anda inginkan? Manusia celaka? Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Ini apa-apaan ini? Apa-apaan ini? Demi menyelamatkan umat dan cinta Buya kepada mereka yang mengingkari Ba'alawi ini adalah dzurriyyatin Nabi. Cinta, Buya ini cinta. Sayang sekali, gak ada dalam hati ingin mereka celaka, enggak. Gak ada. Tapi ingin mereka bertobat, ingin mereka selamat, ingin mereka jangan punya pemikiran seperti itu. Itu yang Buya inginkan. Ingat. Makanya Buya mencari cara, dengan cara apa? Ya, ketika menjelaskan kepada umat, bagaimana cara menjelaskan? Oh, Buya, ini pilihan Buya, ini harus dieksekusi. Ini jangan diskusi, harus dieksekusi. Ingat. Kalau ini didiskusikan yang sudah mateng, ya, hasil buah ijtihad para ulama yang sudah mateng, nanti dimentahkan lagi. Ya, mending kalau kita ini mujtahid seperti halnya ulama-ulama yang jelas-jelas keulamaannya. Ya. Nah, pahami oleh kita semuanya. Makanya Buya mau tidak mau harus ke depan. Walaupun resikonya ada yang mencaci ke Buya, ada yang membenci ke Buya. Kalau bagi Buya sendiri, Buya mah ada masalah. Tidak ada rasa takut sedikit pun, tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa kekhawatiran. Oh, khawatir reputasi Buya, prestasi, prestis. Lah. Buya justru merasa ini manusia yang paling pantas dihinakan, paling pantas dicaci maki. Buya merasa seperti itu, tidak ada rasa takut. Kenapa? Karena sayang Buya kepada umat, jangan sampai terjerumus kepada kekufuran. Jangan sampai terjerumus kepada pertengkaran. Jangan berbangga-banggaan dengan nasab. Jangan. Makanya Buya tidak merasa penting. Buya syahadah, kesaksian dari apa umpamanya pengakuan dari satu kelompok bahwa Buya ini keturunan Wali Songo atau bukan, bahwa Buya ini keturunan Kangjeng Syarif Hidayatullah atau bukan. Tidak perlu bagi Buya sebetulnya. Ya perlu, nggak pernah Buya mengusahakan untuk dapat syahadah, enggak. Ingat, kenapa? Sudah jelas loh. Leluhur Buya tuh di Sumedang sudah jelas. Lihat aja ke mana itu, ke apa itu? Di museum, kan Buya sudah lihat. Buya sudah lihat tuh. Kan Buya itu nasabnya ke Eyang Dalam Haji Abdul Manap Mahmud sebahagian. Ada yang langsung jalurnya ke Prabu Siliwangi sebahagian. Nah, ada yang dari ke Kangjeng Syarif. Dari Kangjeng Syarif ini dari Eyang Dalam Haji Abdul Manap Mahmud yang suka diziarahi di Mahmud itu, beliau punya ayah Eyang Dalam Nata Dirja. Nata Dirja punya ayah Eyang Dalam Nayasari, kalau di Manganten disebutnya Eyang Asri. Beliau punya ibu, kalau dari ayah lain lagi, nanti ada yang ke Kangjeng Syarif. Ada lagi yang dari ibu, punya ibu, yaitu Nyimas Nden Saribanon. Coba lihat, ada enggak dalam tulisan itu? Eyang Dalam Hajinya ada loh, namanya juga. Ayahnya ada loh. Dan itu leluhur Buya. Terus Nyimas Nden Saribanon itu putrinya siapa? Putrinya Pangeran Gesan Ulun. Pangeran Gesan Ulun itu, yaitu Muhammad Ja'far. Pangeran Gesan Ulun putra siapa? Putra Pangeran Santri Muhammad Soleh. Pangeran Santri putra siapa? Kalau dari ibu, beliau putranya Nyimas Armila. Nyimas Armila putrinya siapa? Putri Kangjeng Syarif Hidayatullah. Kalau berbicara orang Sumedang, Buya ini sebetulnya juga orang Sumedang.
Dan Buya sudah tahu dari kecil. Ini leluhur Buya Mbah Bukhari ini yang diambil sebagai penghulu dulu oleh Pangeran Sumedang itu sampai wafat dan dikuburkan, dan kuburannya ada tuh di mana tuh dekat Cut Nyadin tuh kuburannya. Itu kan leluhur Buya. Beliau Mbah Bukhari putra siapa? Putra yang dalam Ibrahim Cipatik Pataruman. Dulu yang diminta oleh Pangeran Sumedang itu yang dalam Ibrahim, tapi yang dalam memilih pindah ke tempat asalnya, lalu putranya yang diutus karena Pangeran Sumedang memintanya, ya, Mbah Bukhari pindah ke sini. Dan Mbah Bukhari itu adik kakak dengan Mbah Ishak. Mbah Ishak punya putra, kan? Adalah Mbah Kadiam. Mbah Kadiam punya putra, Mama Ki Haji Muhammad Hasan Manafi. Mama Hasan Manafi punya putra, Mama Muhammad Hasan Mustawi. Mama Eyang Bojong di Mahmud Bojong tuh. Mama Eyang Bojong punya putra adalah apa? Ayahanda Buya, gitu kan? Nah ini saudaranya ini putra yang dalam Ibrahim yaitu Mbah Bukhari. Mbah Bukhari punya putra diantaranya Mbah Ibu Kasinah. Mbah Ibu Kasinah ditikah ku Eyang Agung, ya, Mahmud, yang Zainal Arif. Yang Zainal Arif itu siapa? Keturunan Pamijahan. Yang Zainal Arif itu bin Eyang Asmadin, bin Eyang Samadin, bin Eyang Dalam Bojong, bin Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Nah, hasil pernikahan Mbah Ibu Kasinah dengan Eyang Agung punya putra. Siapa? Mbah Acah. Mbah Acah ditikah sama siapa? Mbah Antapani Muhammad Ali Samoga. Mbah Anta punya putra Mama Eyang Cibaduyut, gurunya para guru-guru di Jawa Barat. Yaitu Eyang Raden Muhammad Zarkasi Cibaduyut. Ingat, yang Cibaduyut punya putra, ya, itu Wak Jumenah, istri perempuan, dinikahi sama kakaknya apa? Mama Usup itu, ya, jadi Kiai Anomnya, khalifahnya Kiai Anomnya Mama Eyang Cibaduyut, itu kakaknya apa? Mama Usup itu punya putra, gitu kan, perempuan, yaitu mertua Buya, ya, yang dari Ibu Cibaduyut itu. Nah, ingat tuh, apalagi istri Buya yang di sini, itu si Ibu mana Pangheb, itu kan ayahnya, Pak Haji Coki, kan itu Aom sudah jelas ya. Sudah Aom keturunannya sudah jelas itu. Mungkin artinya apa ya? Banyak yang tidak tahu dalam hal ini. Tapi ini bukan hal yang perlu dibanggakan. Enggak. Dan Buya tidak perlu diakui. Oh Buya belum punya syahadah pengakuan, enggak perlu loh. Yang tadi kan Buya katakan yang penting bisa takwa kepada Allah. Ayeuna mah pak alus-alus iman, pak alus-alus takwa, pak soleh-soleh enggak segitu salamet mah. Lain pak kasep-kasep, pak gelis-gelis, pak benghar-benghar, lain. Pak sampurna iman dan siapa yang paling sempurna itu? Kalau mau berlomba, ya itu berlomba mah, ya kan? Eces ente, gitu. Ya. Eces ente itu, eces. Dan Buya kalau dijelek-jelekin, itu kan, Buya mah bahagia malah. Berarti Buya digabungkan dengan para habaib. Alhamdulillah. Ayo, mau digabungkan dengan siapa? Dengan orang-orang yang pemikirannya pemikiran iblis? Coba. Atau dengan ini para habaib dan di dalamnya para aulia, para ulama. Hanya Buya menasihati ya kepada semuanya. Jadi kalau mau menyikapi, ingat, ini harus betul-betul berdasarkan agama. Ya. Lalu soal tes DNA bagaimana? Jangan dipercaya itu.
Mau mengukur tes DNA orang sekarang dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang 1500 tahun yang lalu. Jangan sampai. Udah. Ahli tes DNA-nya sudah banyak yang ngomong loh. Tidak bisa dijadikan referensi, apalagi dijadikan landasan hukum syara. Coba. Dalam Muktamar NU saja sudah dibahas itu. Banyak lagi ulama yang lain yang membahas tes DNA ini itu kan, apakah bisa dijadikan landasan hukum syara? Tidak bisa. Tidak bisa, Jang, tidak bisa. Makanya buang itu, ya. Rumor-rumor yang tidak ilmiah, itu tidak ilmiah namanya. Kalau berkaidah dalam ilmu nasab kepada tes DNA berarti menunjukkan ini tidak ilmiah. Kan? Eces ente. Pahami itu. Pahami. Masa tidak paham? Kan Buya nggak ngobrol sama kambing. Ini yang hadir manusia apa kambing? Ini pada sekolah. Oh sekolah, punya ijazah. Oh ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Faham teh sakitu. Faham. Nah. Dan ada lagi, ketika kita di jalan yang benar, apalagi yang benarnya yang mayoritas, kalau ada orang yang menjelek-jelekan kita, ingat, yang sudah sabit tetap dan para ulama, para wali mengakuinya, di kita ada di barisan beliau-beliau ini, lalu kita dijelek-jelekan, lalu kita dihinakan. Ingat-ingat, sebetulnya mereka yang sedang menghinakan itu, mereka sedang mempertontonkan kehinaannya. Mereka sedang mempertontonkan keburukan sifatnya, keburukan niatnya, keburukan pemikirannya, keburukan perilakunya. Biarkan saja. Mereka menontonkan, padahal tadinya kalau dia tidak menontonkan seperti itu, Allah menutupi dia. Tapi dia memaksakan diri, ingin dilihat, ingin didengar keburukannya. Ya itu mah terserah dia. Terserah dia. Ingat. Dan apa yang dihadapi oleh orang-orang yang membatalkan nasab, yang sudah sabit, yang dihadapi adalah siksa Allah. Lalu di dalamnya para habaib itu adalah para wali-wali Allah. Apa yang dihadapi adalah ajakan perang langsung dari Allah. Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi, kata Allah dalam hadis qudsinya. Siapa orang yang memusuhi waliku, dengan aku dia berperang. Ayo perang dengan aku, kata Allah. Dalam riwayat lain, man adzali waliyan faqad adzantuhu bil, siapa yang menyakiti waliku, dengan aku berperangnya. Ya sudah, kita angkat tangan, enak. Kenapa? Ini orang-orang ini, dia itu sudah masuk ke medan perang, yang perangnya dengan siapa? Dengan Allah. Kita tinggal enak. Kita mah tinggal nonton saja. Nanti apa jadinya? Kalau mereka tidak bertobat, dan bertobat pun juga kawalatnya tidak tahu ini, apakah kawalatnya akan tetap menimpa ataukah tidak, wallahu a'lam. Ya. Eces ente, jelas ente. Allah, 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 Allah. Allah, 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 Allah. Ini fitnah agama, ini bukan fitnah nasab, bukan, ini mah fitnah agama. Mau menjerumuskan muslim kepada jurang kekufuran, maksiat, dosa besar, kesananya pertumpahan darah. Ingat. Sekarang mereka minta bantuan dari siapa? Dari LSM, dari ormas gitu kan. Untuk apa? Untuk apa?
Untuk apa? Oh ini nih, para Habib-Habib dari Yaman deportasi. Apakah segampang itu? Apakah pemerintah ini disebut orang dungu? Apakah polisi-polisi di Indonesia itu disebut orang dungu? Ya, dengan segampang itu. Apakah umat Islam di Indonesia dan di muka bumi ini, gitu kan, akan membiarkan, akan dibiarkan itu perbuatan orang-orang yang mau jahat kepada sesama, bahkan kepada para habaib? Enggak. Tidak. Nanti ada aturan hukum. Ya. Ada aturan hukumnya, ada pemerintahnya, ada polisinya. Tenang saja. Tenang saja. Tenang saja. Cuma Buya harus terus menyuarakan ini. Ya. Harus terus mengajak kepada umat Islam agar kita mendukung, mendoakan, memuliakan, mencintai para habaib dan para ulama. Ya, dan para ulama. Kita tidak ingin ada seorang pun yang celaka. Kita tidak ingin ada seorang pun yang disiksa oleh Allah. Ini berbahaya sekali, ya. Ini menurut kacamata agama. Mungkin selamat dari cengkraman ranah hukum, ya, pidana. Tapi kan dari azab Allah tetap tidak bisa merasa selamat, tidak bisa. Tidak bisa. Coba kalau di Indonesia orang tidak sholat, kena pidana enggak? Ya enggak. Tapi kalau menurut hukum Allah, orang tidak sholat dihukum, disiksa oleh Allah di neraka enggak? Ada ancaman. Nah itulah. Jangan dianggap ini nasab. Oh ini kan cuma ukuran hukum tentang nasab doang, tidak masuk kepada ranah hukum syara. Justru ini adalah syara. Kalau Anda membatalkan nasab orang lain, jangankan habaib yang sudah tetap menurut kaidah syariah, ini jadi syara. Eces ente? Oh, seges eces semua. Jigara Bali. Ya. Apalagi di Sumedang, jangan sampai gini, ya, gara-gara ini tadi tesis iblis itu, ya. Lalu di Sumedang jadi kacau. Jangan. Kita mau jaga Sumedang, mau jaga Jawa Barat ini. Buya mau jaga Indonesia, mau jaga ini. Ini kan bisa merembet kemana-mana. Mau jaga Nusantara ini. Enggak. Ya. Dan kita sama-sama menjaganya. Sama-sama menjaganya. Ingat. Ente? Jelas? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalimat ini manfaat dan barokah dan menjadi sebab kita semua dapat hidayah. Ya, kita semua menjadi sadar dan insaf. Kita semua menjadi menyatu semuanya. Jadi agar disebar, ya. Yang mendengar ceramah yang sekarang ini, tolong share sebanyak-banyaknya. Tolong share sebanyak-banyaknya. Ingat, kalau ada umpamanya komen-komen yang mengundang permusuhan dan sebagainya, maka digini, kan ada ini apa namanya? Dislike. Di dislike gitu kan. Agar apa? Agar nanti oleh pihak FB ditutup. Ayo Buya serukan kepada semua umat Islam, mana yang komen-komennya di FB itu, lalu mereka itu mengajak kepada permusuhan, mengajak kepada kekacauan di negeri kita ini, mengatasnamakan NKRI, mengatasnamakan Pancasila, padahal buktinya dasarnya saja tadi sudah salah, tadi caranya sudah salah, ya, coba kan? Tapi mengatasnamakan NKRI harga mati, ya. Ingat, itu sebetulnya salah, ya. Sebetulnya salah, dan justru kitalah yang menjaga kerukunan NKRI harga mati, itu kan? Harusnya kita semuanya ini, ya, yang pro habaib ini, ingat. Nah,
siapa yang FB-nya ya, muncul lalu di situ ada komen-komen yang mengundang kepada permusuhan dan kericuhan, tolong oleh semuanya di dislike semuanya, dilaporkan agar oleh pihak FB-nya ditutup. Muncul lagi dislike lagi, muncul lagi dislike lagi. Nah ini jihadnya kita demi membela kebenaran dan kerukunan. Eces, dapat pahala itu, dapat pahala. Dah, dan jelas segitu. Kita doakan pesantren Al-Ihya ini semakin maju dan berkah. Kita doakan juga ya guru kita di sini ya Kang Keingan Sadul Marfu ini dan keluarga besarnya dijaga dari segala kejelekan, dijauhkan dari segala fitnah, dipanjangkan umur, disehatkan, dikuatkan, digagahkan dalam menjalankan tugas-tugas suci dari Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Dan kita doakan semua santri-santrinya mendapatkan ilmu yang manfaat dan barakah. Semuanya menjadi orang-orang yang Allah cintai. Semua menjadi dai-dainya Allah, dai-dainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita doakan, ini tadi Kang Haji Doni ya, yang banyak beliau punya keinginan lagi, ingin menjadi Bupati Sumedang. Kita doakan semoga Allah kan kabulkan niatnya, dan semoga Allah kasih hidayah dan taufik kepada segala hal yang Allah cintai, yang Allah ridhai, untuk membangun Sumedang yang lebih baik, lebih maju, lebih berkah ya, dan bangsanya lebih soleh lagi gitu kan. Kita doakan semuanya. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Dan ada yang di Hitan cucunya ya Keingan, yaitu dari Zubda. Mudah-mudahan oleh Allah Ta'ala ini anak dipilih menjadi sebaik-baiknya hambanya, sebaik-baiknya umat Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dipanjangkan umurnya, sehatkan jasmani rohaninya, ditinggikan derajatnya, dan juga dijauhkan dari segala bala, musibah, fitnah, dan segala kejelekan dari kejahatan makhluk dan dari buruk-buruknya takdir. Dipilih menjadi ulamanya, dipilih menjadi da'inya ya, dan juga seluruh keluarganya Keingan hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى مولاي صل على نبيك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما